Ada sedikit pertanyaan, mungkin sedikit cerita. Ada seorang wali yang ingin mendoakan orang tuanya yang non muslim. Mendoakan ya, yang orang tuanya non muslim. Saya dengar katanya itu tidak akan sampai doanya itu. Nah, ya mungkin ada pendapat yang lain yang dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan yang lainnya, nanti jawabannya langsung dia. Ada yang lain? Pertanyaan 2 nanti ditampung dijawab. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Kalau gitu, satu lagi. Orang malu-malu. Satu lagi, kalau boleh memilih, ada orang tua yang ngajak tidak baik dan tapi muslim. Kemudian ada orang tua yang non muslim tapi ngajak baik. Kalau harus memilih, kira-kira yang mana yang bagus untuk dipilih? Itu belajar. Dengan pertanyaannya, yang pertama, mendoakan orang tua yang non muslim ya, mendoakan orang tua yang non muslim. Ini sebelum saya bahas, Islam itu dibagi 4. Islam itu ada Islam indallah, ada Islam indallah, indanas. Maksudnya apa? Islamnya menurut Allah dan menurut manusia. Satu. Yang kedua, ada Islam indallah la indanas. Islamnya menurut Allah, tapi menurut kacamata manusia dia bukan Islam. Udah berapa tuh? 2. Yang ketiga, ada Islam indanas la indallah. Islamnya cuma menurut manusia, tapi menurut Allah dia bukan Islam. 3. Satu lagi, la indallah la indanas. Islamnya itu enggak menurut Allah bukan Islam, menurut manusia juga bukan Islam. Itu ya, dipahami dulu. Jadi Islam itu ada 4. Ada Islam indallah, indallah wa indanas. Islam menurut Allah dan menurut manusia. Jadi kayak kita ini Islamnya insya Allah, menurut manusia kan kita Islam nih ya, dalam pandangan kacamata orang lain kita Islam, KTP kita Islam, menurut Allah mudah-mudahan kita Islam, amin. Yang kedua yaitu orang yang pertama itu contohnya orang mukmin yang muttaqin, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Jadi iman, takwa, iman, takwa. Jadi setelah iman ya bertakwa. Apa itu bertakwa? Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Bertakwa itu semaksimal mungkin kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin kita menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. 1. Yang kedua, ada Islam indallah la indanas. Jadi Islamnya menurut Allah. Kalau menurut pandangan manusia dia bukan Islam, dia non muslim, dia Kristen, dia Katolik, dia Hindu, dia Buddha. Tapi si horeng itu apa ya bahasa Indonesia? Si horeng itu apa? Oh, bukan nyata. Nah, nyata mana kayaknya ngajarin. Nyata ternyata orang tersebut Islam menurut Allah. Ini kejadian
kejadian pernah terjadi sejarah zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada orang Hindu yang suka menyembah apa tuh? Yang menyembah api itu apa? Orang Hindu kan? Yang menyembah api apa? Yang kalau mati dibakar sama api itu apa? Hindu kan? Ada orang Hindu tapi dia mahabbah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia cinta sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau bahasanya si Akang baju konek itu, dia alat yukul sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dia orang Hindu, tapi dia suka bener nih sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa dia suka? Karena kepribadiannya. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang kaya tapi nggak sombong. Orang kaya suka menolong. Pernah kan? Itu banyak misalnya kalau kita suka baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada orang sakit dibawa ke dokter, dibawa ke tabib nggak sembuh, dibawa ke orang pinter nggak sembuh. Ada yang bilang, kata ulama, kamu sembuh tuh harus pakai kuda, atik kuda 40 kuda, dan kudanya pun spesifik, ada ciri-ciri tertentu, bukan kuda sembarangan. Yang punya cuma Syekh Abdul Qadir Jailani yang punya kuda tersebut. Kudanya 40 dan ciri-cirinya yang bagus, kudanya bukan yang biasa tapi yang mahal. Kamu bisa sembuh pakai hati kuda 40. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Potong kuda saya satu persatu Pak. Setiap hari kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani dipotong, ambil hatinya dikasihkan sama orang yang sakit. Hari kedua potong, ambil hatinya kasihkan sama orang yang sakit. Sampai ke 40 kudanya, habis 40 kuda, hatinya dimakan semua sama orang yang sakit dan sembuh dia. Padahal dia tadinya nggak suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani sampai mendermakan 40 kudanya yang mahal untuk supaya sembuh orang tersebut. Satu. Ini ada orang Hindu suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya, dengan sopan santunnya, dengan karakternya. Orangnya nggak sombong, kaya nggak sombong, tukang menolong. Ya. Orang Hindu suka, saking sukanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dia suka ikut-ikut kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani, suka ngumpulin orang-orang yatim piatu, dikumpulin yatim piatu, dipanggil dikasih santunan, orang miskin dipanggil kasih santunan, ulama-ulama dipanggil dikasih bisyarah ulama-ulamanya. Karena ini kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang Hindu ini suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani, saking sukanya suka mengikuti apa yang biasa dilaksanakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita, orang Hindu tersebut meninggal. Orang Hindu tersebut meninggal. Ketika meninggal, karena kata orang di sekitar situ, ini orang Hindu. Kalau orang Hindu kalau meninggal ya dibakar. Ketika dibakar, apinya itu gak bisa nyentuh Pak. Gak ada sehelai rambut pun yang gosong, gak ada sehelai rambut pun yang kebakar. Bingung masyarakat sekitar bingung nih. Dibakar gak mempan, diapa-apain gak mempan. Udah musyawarah warga tersebut. Gimana nih kalau kita dipalitkan saja? Dipalitkan? Kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Dihanyutkan saja. Ini karena saya biasa makan bala-bala, nggak biasa makan roti, jadi bahasa Indonesia nya belepotan. Udah, kita sepakat aja. Karena dibakar nggak bisa, udah kita hanyutkan saja, kita palitkan saja. Pas mau dihanyutkan, ada ulama yang bilang jangan dihanyutkan. Saya dapat perintah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini orang namanya sudah diganti sama Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Sa'dullah. Bahkan ini orang sudah masuk Islam, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat berita tersebut, orang tersebut gak jadi dipalitkan, gak jadi dihanyutkan, langsung diurus seperti Islam biasa, dimandikan, terus pakai kain kafan, terus
kebumian. Ini orang Hindu yang menurut orang lain itu agamanya Hindu, tapi karena mahabbah karena sama Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tersebut meninggalnya membawa iman. Jadi menurut orang ini orang bukan Islam, tapi menurut Allah ini orang Islam. Ini sebelum saya langsung ke pertanyaan Pak Haji. Jadi harus diketahui dulu, Islam ada Islam indallah, indanas, indallah lah, indanas. Ada Islam yang ketiga menurut manusia Islam, tapi menurut Allah tidak. Ini yang saya takuti. Ini yang kita takuti. Menurut orang-orangnya kita Islam nih. Menurut orang kita nih KTP-nya Islam nih, tapi sholat agak, ngaji kagak, melaksanakan perintahnya Allah kagak. Ini takut nih. Kita Islamnya KTP-nya doang. Kalau KTP-nya doang yang Islam, perilaku kita tidak Islam, nanti yang masuk surganya KTP-nya. Yang masuk Islamnya KTP-nya, orangnya tertinggal karena perilakunya tidak mencerminkan perilaku seorang Muslim. Ini kita takut banget. Ya, makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Kita orang Islam nih pasti ke surga. Jangan Pak. Jangan sombong karena kita nggak tahu, cuma kita berusaha. Mudah-mudahan Islam kita ya Islam menurut manusia dan Islam menurut Allah. Ini yang ketiga nih, Islamnya menurut orang tapi menurut Allah tidak. Ini yang sangat kita takuti. Yang keempat, Islamnya yang menurut Allah bukan Islam, yang menurut manusia juga bukan Islam. Mana itu? Ya orang-orang kafir. Orang-orang non-muslim yang secara menurut orang Islam, menurut manusia bukan muslim, dan menurut Allah pun bukan muslim. Itu. Nah sekarang hukumnya gimana? Kita mendoakan orang non-muslim. Kalau mendoakan orang non-muslim, itu memang ada keterangan, karena doa kita tidak akan nyampe, karena jalurnya beda. Jalurnya beda, nggak bakalan nyampe. Bener. Ada memang keterangan seperti itu. Cuma untuk bentuk kita berbuat baik sama orang tua, tetap kita dituntut mendoakan yang baik untuk orang tua kita, Pak. Supaya kita dikategorikan orang yang baik sama orang tua. Siapa tahu orang tua kita nanti kedepannya dapat hidayah. Siapa tahu nanti kedepannya orang tua kita dapat hidayah, dapat inayah dari Allah, dapat taufik dari Allah, masuk Islam. Makanya kalau untuk mendoakan yang baik-baik sama orang tua ya nggak apa-apa, itu bahkan harus mendoakan yang baik sama orang tua, biarpun orang tua tersebut orang non-muslim. Beda cerita kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal nih, ada orang non-muslim meninggal, lah kita diminta sama keluarganya untuk mendoakan orang tersebut, kita bingung Pak. Pernah saya diceritain sama kiai saya nih, ustadz saya nih, pernah diminta tolong sama orang-orang non-muslim. Karena sudah dekat, karena sama mereka tuh kayak sudah ya saudara, ukhuwah basyariahnya, saudara sesama umat manusia. Ya, saudara sesama umat manusia. Dan dekat sama orang-orang non-muslim itu biasa, sehari-harinya biasa. Ya maksudnya bergaulnya biasa sama orang-orang non-muslim. Pas meninggal pengen didoain sama guru saya yang ustadz itu. Ustadz saya bingung mendoainnya gimana. Nah itu pengen disolatin, Pak Ustadz itu orang tua saya meninggal, tolong dong Pak Ustadz yang menjadi imam untuk sholat jenazah saya, untuk sholat bapak saya. Lah bapak itu kan orang muslim, tetapi saya pengen pokoknya didoain sama Pak Ustadz. Ujung-ujungnya apa itu Pak? Pak Ustadz supaya sama orang tersebut gak ada kejelekan, tetap hubungannya baik. Ya guru saya langsung mayit dari depan, guru saya ya Allahu Akbar, tapi enggak niat mensolati mayit ini cuma sholat biasa aja. Ya, niatnya enggak mensolati jenazah tersebut. Non-muslim kok Pak. Karena dia non-muslim sudah meninggal, ya bingung kita. Masa kita menggunakan Allahumma ighfir lahu? Masa kita menggunakan ya Allah ampuni dosanya? Orang muslim. Ya, setahu kita ini non-muslim, ya kita mendoakan semoga diampuni dosanya. Ini nggak bakalan bisa karena non-muslim. Tapi kan kita perlu menjaga hubungan yang harmonis dengan orang
Muslim ya. Makanya supaya beliau anaknya sudah tidak kecewa, tidak marah sama kita, tidak benci sama kita, ya kita jaga. Ya kita turutin aja, misalkan mendoakan ya udah kita doakan. Ya, kita doakan ya pokoknya masuk jika doa lah. Jika doa pada mantap supaya hubungan sesama non muslimnya, hubungan sesama manusianya tetap jalan baik. Paham ya? Terus yang kedua, tadi yang kedua pertanyaannya tadi saya lupa. Kalau boleh memilih, ada non muslim tapi baik, terus tapi ada orang tua kita ya muslim tapi tidak baik, Pak. Patokannya itu bukan muslim non muslim. Sekali lagi, patokannya bukan muslim non muslim. Kita berbuat baik sama siapa saja. Ya biarpun itu non muslim, kalau orangnya baik ya kita baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik sama beliau ya nggak apa-apa. Ya. Terus ada orang muslim tapi nggak baik, ya jangan dicontoh nggak baiknya. Ya. Jangan dicontoh sama orang yang nggak baik, yang baik misalkan akhlaknya jelek nih, ada Islam misalkan orang Islam nih tapi akhlaknya jelek nih, yang jeleknya jangan dicontoh. Ya, yang jeleknya jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Tapi kalau kita baik boleh nggak sama Islam yang nggak baik akhlaknya? Ya kan tadi udah dibahas. Kita baik itu jangan pilih-pilih. Mau orangnya baik, mau orangnya nggak baik, mau orangnya jelek, mau orangnya nggak jelek, mau sholat, mau nggak sholat, lah kita tetap harus berbuat baik. Pasien dapat keras sholat, tong diberi. Tak, mereka kasih ya kan sok sholat, sok berjamaah. Mereka kasih ya salah. Justru ketika kita baik sama orang yang belum sholat, nanti orang ini akan berpikir, ini orang kok baik sama saya, berarti ini orang yang luar biasa nih, saya ikut kayak dia nih, dia itu rajin sholatnya, dia itu rajin ngajinya, saya ikut. Jadi tadinya utara sholat jadi naik sholat karena kita baik sama dia. Lah kalau kita nggak baik sama dia suruh ikut kayak kita sholat ke masjid, ya malas coba. Percuma kan emang sholat oke, medit. Percuma lu sholat oke, korek. Apa itu korek? Medit itu bakhil itu merepet. Buntut kasiran, cap jahe, mereke, ese, mereke. Jadi ese. Buntut kasiran, medit. Nah, kalau meditnya biarpun orang Islam jangan dituruti. Ya, kalau ada non muslim nih dermawan baik, ya kita harus ikuti kedermawanannya. Ya, kita harus ikuti kedermawanannya, harus ikuti kebaikannya. Bukan berarti kita mau memilih, bukan. Intinya kita harus melihat yang baiknya saja, Pak. Yang baiknya saja. Paham ya, Pak ya? Dan untuk kita berbuat baik tadi itu rumusnya, orang baik itu orang yang bisa baik sama orang baik dan baik sama orang yang belum baik. Catat jadikan 100 Pak. Atau 100 HP dengan ada yang HP ke 100. Ya. Jadikan 100 kali-kali di HP WA. Orang baik itu, catat, orang baik itu orang yang baik sama orang yang baik dan baik sama orang yang belum baik sama orang yang baik supaya lebih baik sama orang yang belum baik supaya menjadi orang paham? Udah, itu. Siapa lagi yang mau nanya? Yo, mimiknya. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya tanyakan adalah di sini berkaitan dengan mencari rezeki, Ustaz. Mencari rezeki. Ya, mencari rezeki. Kebetulan saya ditanya ini ya, profesi saya sebetulnya notaris, Ustaz. Kebetulan notaris. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, banyak di kalangan notaris itu bilang bahwa kalau kita rekan sama bank itu penghasilan kita riba.
Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Kalau kita bekerja dengan bank itu katanya hukumnya riba. Dan sekarang pilihannya kalau kita tidak bekerja kita tidak makan Ustaz. Jadi kita juga serba salah gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pekerjaan yang ada hubungan dengan bank, jadi ya pekerjaan kita notaris dan kebetulan memang ada hubungan dengan bank. Untuk masalah bank ini sudah dari dulu para ulama ini berbeda pendapat Pak, ya berbeda pendapat tentang bank. Ada ulama sebagian ulama yang langsung mutlak mengharamkan bank karena ada unsur ziyadahnya, ada unsur tambahannya, bunganya. Maka ada ulama yang langsung haramkan. Tapi ada ulama yang tidak mengharamkan. Artinya hukumnya ditafsir, hukumnya diklasifikasi lagi Pak. Jadi ada ulama yang memang langsung mengharamkan bank, tentang bank konvensional, bank BRI, BNI semacamnya. Ada memang ulama yang berpendapat hukum bank itu tidak riba. Nah sebetulnya kita selaku umat enak Pak, mau ngambil enak, hukumnya ada dua, kita nggak ribet jadinya. Coba kalau hukumnya dikasih satu, kita kan bingung. Sedangkan kita interaksinya sama orang, sedangkan orang kayak sekarang apa? Orang hajian, orang yang mau berangkat haji, daftar haji, itu urusannya dengan bank Pak. Kita daftar haji, sebelum datang ke kantor depak untuk menyerahkan berkas-berkas, kita harus datang dulu ke bank yang ditunjuk oleh Departemen Agama. Uang kita masuknya ke bank. Nah sekarang orang-orang ini yang dapat PLT, yang dapat apa tuh yang bulanan tuh? Bansos tuh ada yang PHH, terus ada yang PHP malu, PHP-in. Yang 3 bulan sekali itu apa namanya? PLT. Enggak. PHD. PLT Pak, PLT. Bang Mok. Di sini ada yang nggak dapat yang 3 bulan sekali, yang dapat sembako, ada yang dapat uang 600.000, ada yang pernah dapat? Nggak ada di sini. Pasti ada. Berarti orang sini kaya semua. Lah emang kaya, nyatanya nggak dapat. Gak ada yang ngasih ya. Gak ada yang ngasih. Mau yang diberi uang ya. Kali-kali merek. Amin. Bapak saya jawab lagi ya. Jadi yang namanya bank itu dari dulu sudah diperdebatkan. Jadi ikhtilaful ulama berbeda pendapat. Ada yang memang mengharamkan, ada yang tidak. Lalu untuk masalah pekerjaan Pak, sekali lagi ya kita fokus dengan pekerjaan kita. Ya, kalau kita fokus di notaris, ya udah pekerjaan kita notaris ya kita kerjakan apa? Kerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan aja. Selama pekerjaan kita tidak menyimpang dari realnya agama. Ya, untuk masalah bank udah deal itu ya. Jadi insya Allah itu diperbolehkan. Insya Allah diperbolehkan karena memang ulama ada yang memperbolehkan. Karena ekonomi sekarang ini kan kita kalau nggak hubungan dengan bank susah. Ya. Kalau nggak ada hubungan dengan bank susah. Saya punya anak 2 di Pekalongan, 2-nya yang pesantren semua di Pekalongan. Ya kalau setiap bulan saya transfer ya lewat. Kalau bank diharamkan, mau pergi haji daftar lewat bank. Nah gitu, haram. Haji. Hah? Gimana Pak? Jadi haji kalau orang. Nggak jadi haji. Berarti udah deal ya. Bahkan sok. Saya gini Pak, soalnya kalau kita melakukan di bank itu dia ada syarat-syaratnya Pak. Kita harus ngasih deposito apa segala macam. Nanti kita pengurusan sedikit minta uang lagi. Apakah di situ nanti letak ribanya atau haramnya mungkin Pak? Ini konteksnya yang dipermasalahkan itu, yang disebut riba itu kan. Yang disebut riba itu ketika ada tambahan, uang tambahan yang memang uang tambahan tersebut di luar dari akad dari awal. Itu yang namanya bank. Setahu saya itu kan udah real, udah deal, kesepakatan. Ketika kita mau kerjasama dengan bank, itu kan dua belah pihak sudah sepakat, kan? Dua belah pihak sudah
Saya mau minjam uang ke bank nih. Kata bank, Anda boleh meminjam uang dari bank dengan catatan konsekuensinya seperti ini. Nanti ada bunganya semacam ini, semacam ini. Itu kan sudah kesepakatan dari awal. Itu kan kesepakatan dari awal, dan kedua belah pihak itu sudah sama-sama ridho. Dalam artian bank, ya bank juga pengen ada batik dong. Bank juga kan usaha, nggak mungkin bank minjemin uang kok cuma-cuma, itu nggak mungkin. Pasti uang itu, bank itu meminjamkan uang sama kita, itu pasti ada embel-embelnya karena memang ingin menghasilkan uang. Lah kita pun butuh dengan bank karena kita butuh dengan uang, sama-sama kita ridho dan pihak bank pun meridho, ya udah meridho, insya Allah nggak ada apa-apa. Kecuali kalau memang ya kayak yang bank yang ini ya, yang biasanya saya berjanji, Bang Emok itu bukan menolong, itu maaf sekali lagi bukan menolong. Dari segi bunganya tuh bagus. Kita minjem 1 juta, ini belum dipakai, yang kita terima 900.000 udah dipotong 100.000, itu bukan menolong, itu nyekek itu mah. Makanya kalau yang seperti itu jelas tuh haram, nggak bisa, itu nggak ada yang tolerir kayak seperti itu. Yang bank-bank yang bukan profesional, bukan bank-bank yang ada di kita di Indonesia, juga bank-bank yang ilegal, yang nggak ada dasar hukumnya. Karena yang seperti itu nggak ada dasar hukumnya, Pak. Makanya kalau ada bank-bank keliling itu kalau bermasalah dituntut di meja hijau atau diusut secara hukum, ya kalah karena memang tidak ada dasar hukum, ilegal. Kebanyakan itu ilegal. Ya, paham Pak? Jadi insya Allah nggak apa-apa. Lanjutkan tugas Bapak. Bahkan saya pernah ditanya, Pak, Ustaz, saya kerja di gereja, saya tukang Tenis. Tenis. Masa di gereja tenis? Itu Instrumen musik. neplok. Tukang bangunan, tukang ngebangun di gereja. Lah saya kerja di situ, saya tukang teploknya, saya tukang ngaduknya, saya pesan keramiknya. Itu hukumnya di mana? Lu kerja ya kerja aja. Nggak masalah, ya nggak masalah. Mau kerja masang templok, asal no? Masang bata, masang keramik, neplok, ya nggak masalah. Kecuali kalau kamu kerja di situ, terus kamu ikut ibadah di situ, memuliakannya gereja jadi muliakan di situ oleh kamu, ya itu nggak boleh. Kalau cuma sebatas kerja doang, ya nggak masalah. Ya masalah nggak? Ya nggak masalah. Yang masalah itu, kalau kita nggak ada kepentingan apa-apa, kita masuk ke gereja, kita punya niatan untuk memuliakan gereja, apalagi kalau kita ikut beribadah dengan orang-orang yang di dalam gereja, itu nggak boleh, murtad. Tapi kalau cuma sebatas kerja, nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa. Orang yang kerja, bahkan saya pernah ditanya lagi, orang yang kerja di diskotik, yang kebanyakan di dalamnya banyak orang-orang yang mabok. Lah kalau bahasanya Ustaz, kalau boleh memilih, saya tuh kerja di diskotik, kalau bisa mas saya kerjanya jangan gitu. Ya semua orang pasti gitu. Kalau boleh memilih, ya boleh memilih. Cuma kita boleh memilih, tapi yang menentukan Allah. Lah kita kerja di diskotik, misalkan kita jadi pelayan, ya cukup jadi pelayan aja, jangan macam-macam, jangan neko-neko. Nah kalau kita kerja di diskotik cuma sebatas jadi pekerja aja gak masalah. Tapi kalau kita kerja di diskotik, lah kita ikut minuman kerasnya kita ikut minum, megang-megang Kursi. kebo. Misalkan ada wanita-wanita yang kita ikut pegang-pegang, ikut cabaknya, ya itu nggak boleh. Kalau kita cuma sebatas kerja, ya kerja. Ya, niat kita kerja. Jadi insya Allah nggak masalah. Kalau menurut selama ini yang kami pelajari, ahli sunnah wal jamaah itu seperti itu, Pak. Ahli sunnah wal jamaah itu insya Allah ad-din yusra, agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi jangan dipermudah karena sudah mudah, mau
mudah-mudah. Sholat subuh 2 rakaat mudah tuh? Ya mudah 2 rakaat. Dari permudah jadi 1 rakaat. Dua. Angel. Nah, sholat lohor 4 rakaat mudah tuh? Mudah. Jangan dipermudah lagi yang sudah mudah. 5 waktu dalam 24 jam. Berapa rakaat tuh? 17. Kalau kita sholat yang pertama kali diwajibkan sama kita itu lewat Nabi, kanjeng Nabi itu berapa waktu? 50 waktu. Sebetulnya kita mampu nggak? Mampu nggak? Mampu. Kata siapa kita nggak mampu? Sholat sehari semalam 50. Karena memang ada sahabat Nabi, bukan sahabat, bahkan Imam Ali Zainal Abidin itu sehari sholatnya 1000 rakaat, Pak. Bukan cuma 50, bukan 1000 rakaat. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kalau kita mau coba sholat 50 rakaat itu sebetulnya kecil. Bukan kecil, bisa. Sholat 5 waktu kita 24 jam sehari semalam berapa rakaat? Berapa rakaat? 17. Kita qobliyah duhur berapa rakaat qobliyah? Duhur 2 apa 4? 4. Ba'diyahnya 4. Udah berapa rakaat? Hah? 8 rakaat. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Duhur, asar qobliyahnya 4, ba'diyahnya nggak boleh. Asar. Terus maghrib qobliyah 2, terus ba'diyahnya 2, isya qobliyah 2, ba'diyah 2, tambah witir 1. Masa witir 2? Witir 1 apa 2? Yang namanya witir itu ganjil, Pak. Yang namanya witir itu kan, Pak Ustadz, kalau saya sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Ya boleh. 1 rakaat witir belum, bukan? Witir bukan? Ya witir, 1 rakaat itu witir. Kalau kita mau sholat witir 1 rakaat ya boleh. Mau 3 ya boleh. Caranya 2 rakaat salat terus 1 kali. Kalau cuma 1 kali doang, 1 rakaat doang witir boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya nggak masalah. 17 rakaat tambah sholat rawatibnya. Berarti berapa rakaat tuh? Qobliyah ba'diyahnya dari awal sampai akhir. Kira-kira berapa rakaat? Taruhlah 14 rakaat. 14 tambah 17 31. Sekarang sholat duha berapa rakaat? Ambil standarnya. Hah? 2 bukan standar, itu ditanya standar mau jawab minimal. Standarnya berapa nih sholat duha nih? 8. Dah. Tambah 8 berapa? 39. Tahajud 2. Standarnya, Pak. Standarnya berapa? Tahajud. 8 rakaat. Sudah berapa lagi? 7. 3 tambah tutup sholat sunat malam dengan sholat witir 3 rakaat 50. Kan? Sholat fardu sehari semalam 17 rakaat tambah sholat rawatib yang sebelum fardu dan sesudah fardunya 14 rakaat berapa? 31. Tambah sholat duha 8 rakaat berapa? 39. Tambah sholat tahajud 8 rakaat berapa? 47. Tambah witir 3. Karena sunat menutup rangkaian sholat sunat malam, sunat ditutup dengan sholat witir. Maka tutuplah semua rangkaian ibadah sunatmu dengan sholat witir. Ditutup dengan 3 rakaat pas 50 rakaat. Bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Melakoni ya dia. Angel. Sebetulnya bisa.
Sebetulnya bisa. Sebetulnya mampu. Ini kalau kita mau bicara tentang historis, kenapa dulu 50 waktu terus jadi 5 waktu, itu Nabi Muhammad dialognya dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu apa? Nabi Musa itu sebetulnya ada iri dengan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa itu gak mau umat Nabi Muhammad itu melebihi umatnya. Makanya ketika Nabi ditanya, kamu mendapat perintah dari Allah sholat berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa itu dalam hatinya ini Pak, wah ini bahaya nih, saingan terberat nih. Kalau umatnya Nabi umatnya Muhammad sholatnya 50 waktu, sedangkan umat saya yang orangnya gagah-gagah, umurnya ratusan tahun, bahkan 400 tahun, 300 tahun, ibadahnya gak 50 waktu. Ini umat Nabi Muhammad orangnya kecil, orangnya kecil, petot-petot. Lo bener Pak, umat-umat Nabi itu yang paling jelek secara jasa itu umat kita. Yang paling kermah hidung, nyaletik, nyapendek, biru ya. Umur nanti para rende, para raja. Paling umur umat Kanjeng Nabi itu apa? Standarisasinya apa? Amar umat di baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umat itu standarnya di antara 60 dan 70. Umurnya cuma 60-70. Adapun yang melewati 70 udah masa tengah. Masa tengah. Udah masa tengah. Kalau sudah masa tengah berarti sedikit lagi diblokir. Berarti standarisasi umur umat Nabi itu 67. Lah umur umatnya kaum Nabi Musa itu ratusan tahun. Ini Nabi Musa ini sensitif Pak, bukan sensitif. Nabi Musa ini lamun sirik itu bahasa Indonesianya apa? Iri. Enggak, bahasa yang lain ya kamu anak Iri. Dengki. Bukan iri dengki. Kalau itu bahasa Sunda, iri dengki, jahil kan ya, hewa, cua, dulu bahasa sama. Itu bahasa Sunda. Ini bahasa Indonesia yang takut kesaingan, takut apa? Gengsi. Hah? Bukan gengsi, apa ya? Meli ya? Sensi. Kalau sensi itu apa? Master. Intinya Nabi Musa itu gak mau umatnya kalah dengan umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad sampai sholat 50 waktu, berarti umat saya kalah nih sama umat Nabi. Makanya Nabi Muhammadnya dibujuk sama Nabi Musa, Muhammad, umat kamu itu kecil-kecil, umat kamu itu umurnya gak panjang. Umat saya aja umurnya ratusan tahun, orangnya besar-besar, itu sholatnya gak sampai 50 waktu. Lah ini umat kamu tuh kecil-kecil, gak bakalan kuat, naik. Kata Nabi Musa, minta rusul sama Allah, gak bakalan kuat. Nabi Muhammad naik, turun lagi, turun berapa tuh? 545, suruh naik lagi, turun jadi 40 terus sampai tinggal menyisakan 5 waktu. Itu pengennya Nabi Musa 5 waktu itu, Muhammad, 5 waktu itu masih sulit untuk umatmu. 5 waktu itu masih sukar, masih sulit. Hesek jangan umat mana Imam Muhammad 5 waktu teh. Kahayang Nabi Musa itu geus tong aya salat gimana supaya urang menjadi unggulan umat Nabi Musa. Moal aya nu ngeleh kahayang Nabi Musa gitu. Jadi aya unsur aya unsur mukaelengkeun tu Kanjeng Nabi Muhammad, tapi unsur eta ari sirikna Nabi, fanatikna Nabi, sensina Nabi mah barokah jang umatna karena sensina Nabi Musa ka Kanjeng Nabi nu tadina 5 waktu jadi 5 waktu. Alhamdulillah barokah teh jang urang. Barokah sirikna Nabi mah barokah, sensina Nabi mah barokah. Coba lamun baretot aya Nabi Musa teh aya sensi ka Kanjeng Nabi, teu aya sirik ka umat Kanjeng Nabi. Meureun urang jadi salat 50 waktu, Pak. Ayo siap. Bahkan ketika turun 5 waktu,
Nabi itu kalau mau minta sama Allah, ya Allah, 5 waktu masih berat keneh umat kami mah ya Allah. Sigana sehari tak keneh geus Muhammad hari itu mah umat aja tuh salat. Eta pas saya menjelaskan seperti itu Pak, ada jamaah yang bilang padahal mah dulu ya Nabi Muhammad itu naik lagi. Supaya kita nggak sombong. Itu sampai ada yang bilang seperti itu. Ya, sampai ada orang yang bilang seperti saking gak mau sholatnya itu. Jadi harus kita pahami sebetulnya umat Nabi besar Muhammad ini umat yang luar biasa. 50 waktu itu kecil sebetulnya, tapi ini berkahnya Nabi Musa. Kita mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Paham ya Pak ya? Untuk masalah bank sudah paham ya? Jangankan Anda Pak yang kerja di notaris, yang kerja di bank aja bingung. Pernah saya itu didatangin, pernah ayah datang pekerja diskotik, ayah pekerja di tadi yang pertama apa? Oh di gereja ada, terus yang kerja di banknya ada, ya, ada. Alasannya karena memang ada pendapat ulama yang memang mengharamkan. Ya kalau kita apa, makanya perlunya kita mengaji yang benar tuh ya seperti ini. Ya, kalau kita ngajinya asal-asalan, cari gurunya asal-asalan, gurunya alirannya Google-ya. Apa itu Google-ya? Hah? Madhabnya YouTube-ya. Ya. Madhabnya YouTube-ya, alirannya Google-ya. Gak punya guru. Kata Kanjeng Nabi, man laisa syaikhun fa syaikhuhu syaitanun. Kalau orang ngaji gak punya guru, maka gurunya setan. Ya harus punya guru, gurunya yang benar-benar akuntabel. Jangan guru sembarangan. Maaf, ya, maaf. Ini harus tahu dan harus paham. Banyak saudara-saudara kita yang kebelinger, model yang orang-orang Islam yang yang buat bom terus menghancurkan bom itu karena mempelajari Islamnya salah. Mengartikan jihad itu ya buat bom, dihancurin bomnya, lagi itu dihancurkan anak di mall nih. Lebih enak lagi dihancurkan anak di masjid. Itu kan di mall tuh macam-macam orang umat Islam. Loba nama seterusnya. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allah yang membaca sholawat, masa kita umatnya nggak mau baca sholawat? Ayat sholawatna, ayat Quran, ayat silaturahmi, ayat papaisna, ayat tahuna, ayat cairna, berarti ayat sodako. Sodako baik apa jelek? Baik apa jelek? Baik. Sodakohnya baik, silaturahminya baik, terus baca Qurannya baik, sholawatnya baik. Terus yang nggak baik apanya? Gosip Pak. Hah? Intinya kan acara itu baik. Ya kalau nggak gosip ya itu acara muda ngumpul. Ibu-ibu di warung di suka gosip. Ya rasa betul nggak? Ya kan ibu-ibu, maka kalau ibu di pasar jangan ditanya Pak. Jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya itu biasanya akhirnya nggak gosip. Ibu dari mana? Dari pasar. Habis apa? Habis belanja. Belanja apa? Belanja bawang. Bawang belanja bawang. Iya Pak, bawang itu sekarang harganya mahal kecil-kecil. Ya udah yang bawangnya kecil-kecil, yang melatihnya judes-judes. Jadi ngomong ke batu. Ya, terus mau bawang mahal, melayanan yang judes-judes, beli dulu, ngomong ke batu. Jadinya nggak gibah. Kalau nggak gibah, di mana-mana ada. Ya, intinya acara mulu dan raja tahlil itu kan acara silatur supaya umat bersatu. Kalau umat bersatu, akur, tentrem, ayem, persaudaraannya kuat, turunlah rahmat dari Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat apa itu? Ayat namun pernikahan. Intinya nikah itu supaya litaskunu itu supaya sakinah itu anteng, rumah tangganya tentrem, bahagia, acol-acolan. Ya, rumah tangganya supaya sakinah. Kalau sudah sakinah, tuba liman asbaha ghasyan bahagia orang-orang yang pagi-pagi mendapatkan ganjaran jihad fisabilillah, malam-malam dapat ganjaran umroh dan haji yang makbul. Siapa itu? Rumah tangga yang rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya para seya, rumah tangganya anu alala. Maka kalau manusia sudah akur, manusia sudah bersatu, insya Allah turun rahmat kasih sayang dari Allah. Tutup dengan acara pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang insya Allah ilmu ini akan membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang salah, itu murni kebodohan kami, itu murni kesalahan kami, dan mudah-mudahan kebodohan kami, kesalahan kami dimaafkan sama Allah. Dan apabila ada yang kami sampaikan memang baik, itu murni sumbernya dari Allah, itu murni sumbernya dari Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang baiknya sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menolong kita, menolong dunia dan menolong akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa tutup majlis. Semoga kita keluar dari majlis ini mendapatkan ridho makfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.